dipotong. Itu semuanya, Pak. Iya.
dengan cairan tubles ini akan sangat aman dan nggak khawatir bocor di jalan ya. Yuk, bagaimana cara nambal atau mengatasi ban motor yang bannya tubles. Jadi kita langsung aja. Pertama-tama kunci harus kita siapkan. Nah, kuncinya harusnya yang ada dua, yang satu yang seperti ini bentuknya lancip, ini kunci yang pertama. Kunci yang kedua berbentuk seperti ini ya teman-teman. Nah ini, jadi harus ada dua ini. Ini harganya murah, ini sepasangnya cuma 30.000. Dilengkapi dengan karet tambal ban tubles khusus, bentuknya seperti ini. Berhubung tangannya dua, yang satu megang HP, yang satu mempraktekan. Ini karetnya. Karet ini dimasukkan ke dalam lubang ini. Masukkan ke dalam lubang ini. Nah, contohnya begini. Masuk ke sini. Ya. Dimasukkan. Nah, sudah itu kita mulai mempraktekan pembukaan pengontrolan ban motor yang mau kita tambal. Oke, kita mulai ya. Halo, selamat sore teman-teman. Jumpa lagi. Nah, kali ini kita akan langsung praktek bagaimana caranya nambal ban tubles atau mengatasi ban motor yang jenisnya tubles. Seperti yang sudah saya jelaskan, seperti yang tadi itu, alat tubles ini kuncinya ada dua. Yang satu berbentuk jarum, yang satu berbentuk tombak. Dan kelengkapannya karet penambal ban khusus. Langsung saja kita mulai. Ban kita isi angin. Tujuannya tadi untuk ngecek mana yang bocor. Kita harus diisi angin dengan secukupnya lah. Yang penting bisa ngecek yang bocor yang mana. Setelah itu kita kasih air, yaitu air sabun, air yang dicampuri dengan sabun. Nah, di situ akan terlihat sebelah mana sih yang bocor karena akan keluar busa. Kelihatan. Setelah itu kita tusuk bagian yang bocor tadi. Tujuannya untuk mempermudah karet tambal ban itu masuk ke dalam. Kita tekan, nggak usah ngoyong-ngoyong, pelan aja. Nah, sudah. Terus kita tambah angin lagi. Tujuannya biar ban keras dan karet tambal ban itu menjepit, agar kalau pasti kita tarik karet penambal ban tadi itu nggak katut atau ke bawah dan ketinggalan. Jadi kita coba cek lagi, kasih air. Nah, sepertinya sudah beres. Kita tutup. Setelah ini kita cek lagi dalam baik. Jadi untuk ban ini memang tidak mudah aman, tapi tidak semudah yang kita bayangkan. Karena pengalaman pertama saya dulu waktu pertama kali belajar nambal ban, kening saya ini sempat pecah, keluar darah, gara-gara rongkelnya itu cepat hilangin batuk yang keluar darah sampai rasa asin, nggak tahu nggak taunya. Kita mulai aja ya teman-teman. Alat yang harus kita siapkan adalah pencongkel ban, yaitu 2 biji. Itu contohnya itu yang kita perhatikan, itu yang kita lihat. Jadi kita congkel dulu ban, kita rapatkan ban, pinggir-pinggirnya itu pepetkan antara kanan dan kiri sampai dia mepet. Tujuannya untuk apa? Untuk melenturkan hil atau kawat yang ada pada ban. Jadi caranya mudah ya kan, cuman kita sampai kita keluarkan ban dalamnya, kita keluarkan.
kita mulai dengan penggantian ban yang terkenal kosong ini teman-teman. Kita pakai ban seadanya. Ambil kunci 12, kita itu kan mur 12 yang ada di dop itu kan ada 2, kita buang 1, kita bukan dibuang, kita keluarkan 1, yang 1 kita kencangkan, kita kencang, keluar dari situ. Sekarang kita mulai pemasangan ya teman-teman. Nah, kita pasang asnya. Roda ini kita kasih air teman-teman. Tujuannya kenapa kita kasih air? Agar heel atau kawat tersebut atau ban tersebut agak lentur ya, nggak terlalu kaku. Soalnya habis perjalanan kan pasti panas. Nah ini untuk tahap pemasangan dop. Nah ini yang perlu diperhatikan teman-teman. Pemasangan dop ini nggak gampang. Jadi banyak yang nggak tahu teori ini. Pertama kita masukkan kunci pas di bawah dop. Injak, kita masukkan dop, kita pasang mur 12 tadi, kita tutupin dop supaya juga 14 masuk ke dalam, dan terus kita masukkan ban dalam juga ini juga bisa sembarangan teman-teman. Salah-salah ban dalam itu agar pemasangan ini nggak terlalu keras. Ban harus kita rapatkan teman-teman, rapatkan, kita pencet kanan dan kirinya itu tujuannya untuk supaya ban ini nggak kaku. Dan kalau nanti dopnya menceng, kunci masukkan ke dalam jari-jari, kita putar aja bannya. Saya rasa ini udah cukup. Kalau nanti pas belajar yang berempat aja ini tadi videonya juga motor yang saya jelaskan tadi. Tangan berdua cara mengganti seal shock depan yang sudah bocor ataupun yang sudah kondes ya teman-teman. Untuk kali ini sekali lagi saya ulang, video tutorial ini sengaja saya buat khusus untuk pemula-pemula, bukan untuk yang ahli. Kalau yang sudah ahli jelas sudah bisa. Jadi kita langsung aja. Seperti yang pernah saya jelaskan di awal, bahwasanya untuk membuka kunci shock, membuka kantungan shock kita menggunakan kunci khusus berbentuk tabung, yaitu tabung shock. Kita nggak gunakan lagi dengan tanggem. Jadi ini bisa kita kerjakan perorangan, nggak harus ngoyo-ngoyo. Kuncinya sangat simpel dan ringan ya teman-teman. Seperti yang kita lihat itu, kuncinya seperti striker. Tujuannya itu untuk menekan rare yang ada di shock depan itu. Nah itu kan terlepas ya teman-teman. Kita lanjut. Kita buka baut yang di bawah shock depan itu kan ada itu, pakai kunci L. Nah kita lepas baut yang di bawah itu,
untuk melepas tabung shock tujuannya. Kalau nggak dilepas kunci L nya itu, tabung shock nggak bisa dilepas teman-teman. Sekali lagi, video ini saya buat untuk pemula, bagi yang belum paham cara mengganti seal shock depan yang udah rusak ataupun yang sudah bocor. Saya buat bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa ya buat teman-teman yang suka dengan dunia otomotif, like dan komen, share. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng. Dengan seperti itu saya akan supaya pelanggan tidak pernah ketinggalan untuk video-video selanjutnya. Bisa kita lihat itu teman-teman, tabung shock sudah saya lepas. Kalau sudah dilepas seperti ini harus kita bersihkan pakai pensil. Tujuannya untuk membuang kotoran yang ada di dalam. Kita langsung buka aja itu penutup shock yang ada di atas, lalu kita buka kancingan seal shock itu kan ada tuh, pakai obeng kecil aja ya teman-teman ya. Nah, lalu kita bersihkan pakai bensin untuk membuang kotoran ataupun membuang sisa-sisa oli yang ada di dalam. Dan kita teruskan pencongkelan untuk mencongkel ini seal shocknya ya teman-teman ya. Mencongkel seal shock itu sangat mudah. Kita bisa menggunakan obeng, juga bisa menggunakan congkelan ban. Nah, congkelan ban, tahulah ya congkelan ban. Ataupun apalah yang pasti yang bisa. Seal shock sudah terlepas dari tabung shock. Namanya itu tabung shock. Kita cuci luar maupun dalam tabung shock ini tadi untuk membersihkan sisa-sisa oli yang bekas. Itu kan biasanya warnanya gitu udah, kalau nggak hitam warnanya kayak santan itu. Kita bersihkan dari supaya bersih. Tabung shocknya kita bersihkan, shocknya juga kita bersihkan. Kita langsung mulai aja ya teman-teman. Kita mulai pemasangan seal shock. Mulai pemasangan seal shock. Nah, seal shock ini sebenarnya kita pasang bolak-balik juga nggak masalah, tetapi ya kalau bisa sih jangan kebalik. Cuman kalau memang kebalik juga nggak apa-apa, nggak berpengaruh juga. Buat motivasi untuk teman-teman semua yang suka dunia otomotif, belum pernah sekolah di otomotif atau belum pernah ikut di bengkel, jangan pernah takut. Saya nggak pernah sekolah di bengkel. Selagi ada kemauan semuanya bisa. Itu pesan dari saya. Kita langsung mulai pemasangan ya teman-teman. Seal shock kita pasang. Nah, untuk merapatkan seal shock yang udah kita pasang, kita timpah atasnya itu dengan seal shock bekas yang di atasnya itu kita taruh, lalu kita pukul-pukul. Tujuannya untuk meratakan seal shock tadi. Setelah rata, kita congkel lagi seal shock yang bekas itu, terus kita beralih dengan yang satunya. Teorinya sama dengan yang tadi. Kita pasang dulu seal shocknya, kita pasang pula seal shock bekas di atasnya, kita pukul pelan-pelan. Tujuannya hanya untuk meratakan. Kalau sudah cukup rata, cukup aman, seal shock yang bekas tadi kita lepas lagi. Kita lepas dan cuci ya teman-teman ya. Cucinya pakai bensin, jangan pakai sabun. Video ini saya buat tadi malam teman-teman. Saya dapat lemburan tadi malam. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Tadi ada yang manggil nanya bekas dop ban dalam. Jadi perlu ditahu juga sama teman-teman itu, kalau ban bekas itu dopnya itu juga laku itu. Satu bijinya 1000 perak, itu lumayan. Tadi memang sengaja dulu nggak saya kumpulkan karena kemarin itu ban bekasnya ada yang borong. Udah, itu aja.
Kita lanjut lagi ya teman-teman. Kita pasang kunci L yang di bawah itu. Kita pasang kunci L yang di bawah itu. Kita jangan sampai kendor. Nanti kalau kendor bisa lepas waktu jalan. Kita pasang kunci L, baut L menggunakan kunci L. Pemasangan ini sangat mudah. Apabila sudah pernah mengganti satu kali, selanjutnya sudah pasti nggak pelanggaran. Video ini sengaja saya buat tujuannya untuk berbagi ilmu yang saya sendiri sebenarnya nggak pernah. Siapa yang mengajari saya dan saya belajar dari mana? Semuanya saya dapat dok ortodok. Jadi langsung aja begitu buka langsung praktek. Cuman kali ini saya akan membagikan dengan teman-teman hasil karya saya, hasil jerih saya, supaya teman-teman yang ragu untuk buka bengkel jangan pernah ragu. Yang penting ini ada kemauan, pasti ada jalan. Ini untuk motivasi buat teman-teman. Kalau hasil di bengkel, teman-teman nggak usah ragu. Kalau satu hari kerja, kalau cuma untuk beli untuk kebutuhan satu hari, insya Allah bisa. Tapi yang tergantung kebutuhannya. Kalau cuma untuk kebutuhan keluarga, insya Allah bisa. Lebih daripada cukupnya. Kita lanjut ya teman-teman. Asok udah kita pasang, kancingan sudah kita pasang, tutup sok kita pasang. Tutup sok itu dipasang nggak apa-apa, nggak dipasang juga nggak apa-apa. Itu cuma untuk menahan debu masuk ya teman-teman, biar asoknya itu nggak kegores debu. Kalau kegores debu kan lecet. Nah kalau lecet itu kalau udah kemakan itu biasanya olinya keluar, di servis lagi juga udah sulit, harus ganti asok. Jadi harus kita jaga. Yang terpenting di sini pembuka mengganti seal shock ini, kuncinya kalau kepingin cepat ya harus kunci yang kayak punya saya itu tadi yang saya tunjukkan itu, tabung shock. Itu harganya murah. Kalau teman-teman ada yang minat, ada yang mau, silahkan inbox atau komen di channel YouTube ini ya. Kiranya tertarik untuk membeli, tinggal inbox aja ya teman-teman. Kita mulai dengan pengisian oli shock. Nah, oli shock ini tergantung mau kita bikin keras apa mau kita bikin empuk ringan. Kalau mau kita bikin keras, kita isi oli penuh sepenuh tabung yang seperti yang di video ini ya teman-teman ya. Tapi kalau mau empuk, ngisinya oli setengah botol itu aja, nggak usah penuh-penuh. Tapi semua itu tergantung daripada kebutuhan motor, maksudnya muatan motornya. Kalau memang muatan motor itu muatan berat ya nanti kalau kita bikin empuk ya kasihan shocknya. Cuman itu hanya sebuah gambaran aja biar teman-teman nggak kaget. Langsung aja kita pasang tutup shock dan sepi shock. Nah itu kuncinya teman-teman, itu kuncinya khusus itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman minat dengan kunci shock atau tabung shock itu, inbox aja, kirim alamat, bisa COD. Harganya murah, 150. Kalau bisa bikin sendiri, punya alat-alat sendiri, bisa bikin sendiri teman-teman. Bikinnya sangat mudah itu. Cuman memang kalau belum tahu contohnya ya nggak bakal ketahuan kalau ini cara mudah. Maka saya kirimkan video ini biar teman-teman tahu. Ternyata kunci shock ini ada yang lebih mudah dibandingkan menggunakan tanggem ya teman-teman. Nah itu teman-teman bisa lihat. Cuman saya puntir aja, asal tutup shock atasnya itu udah mekan ke bawah, udah ke kancing. Masang sepi shocknya itu enak.
tinggal masukin pakai ojek itu udah selesai. Video siapa, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya teman-teman. Kalau yang udah senior udah pasti udah bisa. Nah itu kita lihat itu sepinya kita pasang, cukup menggunakan obeng kecil teman-teman. Kita masukkan, kita centil aja pakai obeng kecil dan masuk tuh ya. Nah hanya seperti itu. Tingkat kesulitan di sini nih kalau tabung shock ini, kalau nggak punya kunci shock kayak gini, kadang kita tingkat kesulitannya itu waktu buka melepas sepi shock, itu kita kesulitan karena itu harus menggunakan tanggem. Kalau nggak pakai tanggem, kita minta bantuan teman. Kalau pas ada teman, nah kalau kayak saya ini di bengkel sendiri, nggak ada teman, ya saya kerjakan sendiri. Yang satu sudah selesai, sekarang kita pasang yang satunya ya teman-teman. Ini yang satunya. Berhubung durasinya panjang, saya sampai bingung mau ngomong apa ini ya, intinya kayak gitu. Buat sahabat-sahabat, buat teman-temanku, ini motivasi dari saya. Kalau bingung usaha, nggak usah bingung-bingung, buka bengkel ataupun buka tambal ban, semuanya bisa sambil belajar sambil berjalan. Jadi jangan pernah takut, karena takut itu hanya hendak menjerumuskan kita ke dalam kegalauan. Kita mulai lagi, saya harus menyampaikan ini lagi. Tabung shock udah kita pasang, per shock sudah kita isi. Sekarang kita masang tutup shock dan masukkan kunci tabung shock. Kita kancing tengah, puter untuk menahan. Kalau biar diputar dari atas itu kuncinya nggak melorot ke bawah ya teman-teman. Ini tadi tujuannya untuk masang sepi. Saya rasa teman-teman sangat bisa dan sangat mampu, khususnya untuk pemula. Pemula pasti mampu dan pasti bisa. Bikin video ini kadang-kadang saya ini lucu ya teman-teman. Pertama, saya memang ingin berbagi ilmu, itu salah satu motivasi saya. Yang kedua, siapa tahu dengan kemurahan hati teman-teman bisa subscriber channel YouTube saya dan membagikan channel YouTube saya. Dari sini pun insya Allah pasti saya dapat hasil juga ya teman-teman. Artinya saya berbagi ilmu, namun berbagi ilmu yang menguntungkan. Kalau prinsip saya yang namanya ilmu itu harus berbagi. Setelah kita mati juga ilmu ini nggak ada guna di alam baka sana. Apa alam setelah kematian kan nggak ada guna. Ilmu ini akan bermanfaat apa kita gunakan di saat kita masih hidup dan berbagi sesama makhluk hidup, terutama manusia. Semuanya sudah ya teman-teman, ini sudah semuanya udah. Ini udah hampir selesai. Saya berterima kasih dengan teman-teman semua karena mungkin sudah menyaksikan video saya, dan sekali lagi saya minta tolong dengan teman-teman, tolong like, comment, share, and subscribe, dan tekan lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Karena di sini di ilmu otomotif itu banyak sekali ya. Ada yang kita tahu dan ada yang tidak. Cukup segitu aja ya teman-teman. Semuanya sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan salah satu tip bagaimana tempat yang kurang aman ataupun tidak aman ataupun di tempat parkir. Nah, cara yang aman
mengamankan sepeda motor kita agar terhindar dari kejahatan, pertama-tama langsung kita mulai saja. Kita persiapkan usahakan kalau bisa L yang kunci baut L yang bintang, karena kalau baut L yang bintang itu akan dan tidak akan pernah terpikirkan oleh orang-orang yang mau berniat jahat untuk mengganggu kita. Jarang sekali orang bisa melihat keamanan yang kita pasang ini. Jadi baut L jangan lupa setelah kita masukkan, kita pasang kencang-kencang jadi tutorial yang harus kita gunakan baut L12 dan umurnya sama kunci L12 L12. Keamanan ini ataupun security ini jarang sekali ditemukan oleh oknum yang kurang baik dengan bersahabat dengan kita. Jadi cara ini sangat tepat untuk mengamankan sepeda motor kita, mau di tempat ramai mau di tempat sepi. Kalau gembok ini sebetulnya sobat, gembok ini sangat mudah dipatahkan, jarang sekali baik kita. Itu langkah yang pertama. Terus langkah yang kedua, jangan lupa biasakanlah mulai dari sekarang mengunci stang ke arah kanan, jangan ke arah kiri. Kalau dari PR kita harus stang ke arah kiri. Nah, kita rubah, kita menggunakan cara yang cara kita sendiri. Kita kunci stang ke arah kanan, jangan lupa biasakan ke arah kanan ya bukan, karena akan lebih sulit ke arah kanan, dan kalau dipaksakan salah-salah. Cara yang ketiga, yang kedua, selalu standar motor ini harus standar dua. Kalau standar dua, jadi pergerakan mereka itu langsung bisa kita
Walah saking isone awakmu kene nang ngecek. Kita kan buat kamu nggak ini kan? Ribet kae. Lanang yang wadonan. Jadi ini harus digosok guys. Fungsinya untuk merekatkan lem. Pakai kikir. Kalau mau pesan beli aja. Kalau nggak kalau WA aja caranya begini pakaiannya otomatis, hanya butuh waktu 2 menit selesai. Seharusnya ini lampunya nyala, berhubung kemarin rusak sudah dibenerin, lampunya mati. Dicolokan di listrik, jangan di hidung, di listrik. Nah, tunggu. Mas, 2 menit. 2 menit ini tabel
hanya 2 menit selesai. Jadi kalau yang punya istri hamil atau kemudian sampai melahirkan ini sudah selesai. Kalau bisa ada hasilnya belum jadi guys. Nanti katanya Kene Jeb. bekas ban dan langsung saja kita mulai. Kita cek ulang ban dalam ini, kita isi angin, kita cek mana yang bocor. Yang sudah pasti yang bocor kita tambah lagi teman-teman. Tujuannya untuk apa? Untuk berjaga-jaga pelanggan kita ataupun saudara-saudara kita yang kebetulan melintas di jalan raya mengalami kebocoran dan kebetulan keuangan cekak atau pas-pasan untuk memulihkan menggantikan. Ini agak cukup belum masuk ya. Jadi dengan adanya ban bekas yang sudah kita tambal-tambal ini, kita bisa tawarkan dengan saudara-saudara kita ataupun dengan teman kita dengan harga yang terjangkau. Yang kedua, kita menolong saudara kita yang menolong ataupun membantu saudara kita yang uangnya cekak. Tidak-tidaknya kita nggak ada yang merugikan. Ban bekas yang bocor ini daripada kita buang, kita daur ulang atau kita tambah lagi yang bocor, ini ban bekas ini rasanya kalau saya biasanya yang sudah kita tambah kita juga itu. Nah, akhirnya kan begini, artinya ban bekas ini masih berguna, sangat berguna buat kita buat. Kalau yang memang ban bocornya sudah parah ya buat. Karena per satu ban ini ada yang mau beli per satu ban ini. Pensilnya itu juga laku teman-teman, dok 1 2 ben. Yang kita buang ban bekas ini ya, sekarang kita mulai aja ya teman-teman. Ini semua video yang saya buat ini pun khususnya untuk teman-teman kita mulai dengan cara penambalan seperti biasanya. Yang kita nambal, kita cek yang bocor. Setelah kita ketahuan yang bocor, kita kasih kotak rem tambal ban yang terbuat dari karet tambal ban yang sudah dipotong menggunakan kaleng, dicampur dengan bensin untuk
lampu itu mati keluar bunyi cetek, nah, itu tanda ban sudah matang dan bisa kita lepas. Buat teman-teman pasti kita bisa usaha. Ban ini memang sepele ya teman-teman, terlihat sepele namun hasilnya sambil kita nunggu proses pembakaran itu, saya memberikan sedikit teman. Kalau yang ada teman-teman yang profesi yang kita lakukan yang listrik, silakan komen di channel YouTube saya. Jangan buang ban bekas ya, karena ban bekas ini masih bisa kita gunakan lagi. Yang terpenting kita bisa bantu saudara-saudara kita atau teman-teman kita yang dompetnya cekak. Ini sudah hampir matang ya. Video ini dan jangan lupa ya buat teman-teman semuanya, like, komen, share, subscribe dan tekan ini banyak sekali yang belum kita tahu. Jadi ini pasti saya kirimkan video-video yang memperkenalkan di dunia otomotif. Akan supaya saya tahu, kita nggak terlalu vakum ya. Matang. Sekarang kita buka tambal ban listrik tadi, kita cek. Air. Oke teman-teman, ini video sudah selesai. Cek. Dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih. Dan lagi sebagai motivasi bahwa usaha tambal ban bukanlah usaha ecek-ecek. Jadi begitu aja informasi dari saya. Lagi salam dengan saya Emen. Kali ini saya akan memberikan informasi dan membuat video yang bertema atau yang berjudul mengatasi ban yang lepas ban dalam, motor yang lepas bannya. Buat teman-teman yang punya cekak dan punya belum ganti ban, jangan khawatir. Masih bisa dibeli rasa. Jadi kita langsung saja. Pertama-tama jangan lupa setelah kita prok langsung kita kasih lem rekat tambal ban tadi terbuat dari karet tambal ban khusus yang kita potong. Kita masukkan ke dalam karet, langsung kita dengan bensin, jangan dengan spiritus. Soalnya saya dulu pernah waktu pertama kali saya praktekin tambal ban itu, saya kasih spiritus, bukannya mencair malah bengkak. Sesudah
sesudah itu kita tutup lubang tadi yang sudah kita masukkan dengan karet tambal ban khusus. Nah, karena ini lubangnya agak lebar, kita potong karetnya pun agak lebar supaya menutup lubang tadi. Ambil elemen tambal ban listrik otomatis, langsung kita jepit ya teman-teman. Kita jepit yang dikasih karet tambal ban tadi itu, kita jepit yang agak kuat biar melekatnya kencang. Ini membutuhkan waktu durasi sekitar 2 menit. Nah, itu saya kasih sesudah itu kita dinginkan pakai air kan. Ini buat mulai ya teman-teman. Kalau yang udah senior yang udah kalau sudah ketemu celahnya, kita cari tempat yang akan kembali, tempat yang terbuka. Kita paskan, kita terapkan. Ini agak kesulitan teman-teman, soalnya dan lower bola, paham ya? Setelah ketemu ada 9 kita buang. Sesudah dilepas, sudah keluar, kita pasang ring ban. Itu kan ada ring itu, ring, dan kita pasang mur. Mur ini tujuannya untuk mengencangkan biar angin itu nggak keluar dari ban ya teman-teman. Terus kita putar, kencangkannya nanti pakai 12 ya teman-teman. Nah, ini saya nyari 12 nggak ada. Salah satu motivasi yang
ya.